Nanti yang baru datang silakan apa namanya menyesuaikan saja ya. Oke, maaf ya. Jadi karena ini ada beberapa kendala, jadi apa kita baru bisa kuliah hari ini. Nah, jadi kalau misalkan beberapa pekan yang lalu kita perbaikan dan perkuatan gedung itu adalah fokusnya di perkuatan untuk komponen balok. Nah, hari ini kita akan mulai untuk merancang bagaimana perkuatan kolom itu bisa kita lakukan. Nah, jadi perkuatan struktur kolom baja existing itu sebetulnya bisa berbagai macam cara gitu ya. Bisa menggunakan pelat seperti yang dicontohkan pada gambar ini gitu ya. Bisa menggunakan komposit. Nah, mungkin saya tidak tahu dari apa namanya yang mengikuti kelas ini apakah dulunya sebelum di RPL ini sudah pernah dapat gitu ya materi terkait dengan komposit. Nanti kalau misalkan belum banyak yang dapat kita akan ulang untuk materi kompositnya. Tapi sebagian ada yang pernah ikut kelas saya gitu ya sudah dapat komposit. Jadi sebetulnya seperti ini. Kalau misalkan terkait dengan perkuatan menggunakan plat baja tambahan atau dia ditambahkan dengan cover plate itu arah jalannya itu adalah kita ingin menambah luas penampang. Kita tahu kalau misalkan untuk eh, kapasitas kolom itu tuh katakanlah dia ini PN, PN itu didapatkan dengan cara FCR dikalikan dengan AG. Nah, FCR ini nanti akan ada banyak faktornya gitu ya terkait dengan berapa panjang kolomnya dan seterusnya gitu ya. Nah, lalu di sini ada faktor dari luas penampang. Nah, dengan menambahkan cover plate otomatis kan luas penampangnya itu menjadi bertambah gitu sehingga ketika luas penampangnya bertambah kapasitas kolomnya itu dia juga menjadi meningkat. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk kolom yang komposit sebetulnya sama juga dia ya. Kan awalnya dia hanya dibuat dari baja saja. Lalu setelah dikompositkan berarti ada komponen beton di situ ya. Dia selain menambahkan luas area, dia juga ada kekuatannya gitu. Nah, ketika struktur itu menjadi komposit, gaya itu tidak hanya ditahan komponen baja saja, tapi juga ditahan oleh komponen beton. Nah, kita tahu kalau profil baja itu dia biasanya cukup langsing gitu ya. Kita pakai profil I, pakai profil H, pakai profil king cross gitu ya. Kalau dibandingkan dengan profil-profil yang terbuat dari beton, biasanya tuh dia solid gitu. Nah, ketika dia dijadikan komponen apa namanya komposit bersama dengan beton, profilnya tidak lagi menjadi profil I, tapi menjadi profil yang relatif lebih solid. Entah itu dia persegi, entah itu dia persegi panjang. Nah, dengan demikian, otomatis kapasitasnya pun juga akan meningkat. Nah, lalu selain menggunakan komposit itu ya, kita juga bisa tambahkan bracing. Namun kalau misalkan seperti ini nanti semua akan tergantung ya, tergantung dengan apakah di daerah yang sini gitu ya, daerah di mana dia dipasang bracing itu dia harus clear atau tidak. Kalau misalkan dia harus clear ya otomatis kita tidak bisa menambahkan bracing di tengah-tengah gitu ya. Tapi kalau misalkan dia area yang tidak digunakan, katakanlah kita bisa tambahkan pengekang pada sumbu lemahnya. Ya tergantung sebetulnya kekuatannya yang dibutuhkan adalah yang mana.
Tergantung dia kebutuhannya itu yang dibutuhkan itu yang di mana. Nah, kalau ini logikanya di mana gitu ya. Ketika kita tambahkan bracing gitu, awalnya panjang kalau sebelum dihitung pakai bracing atau sebelum ditambahkan bracing, panjangnya itu adalah sebesar L yang warna pink ini. Nah, tapi ketika kita sudah tambahkan bracing pada sumbu lemahnya, L-nya hanya sekian. Katakanlah ini adalah L2. Kita cari nilainya yang paling ekstrim di antara L2 itu. Sehingga panjang efektifnya berkurang. Ketika panjang efektif berkurang, tegangan tekuk kritisnya itu dia semakin besar. Nah, nanti kalau kita tarik kepada nilai FCR-nya atau tegangan kritisnya, itu nanti FCR-nya dia akan semakin meningkat. Ketika nilai FCR meningkat gitu ya, tadi kan balik lagi ya, PN sama dengan FCR kalikan dengan AG. Nah, kalau dengan menambahkan bracing kan dia luas penampangnya tidak berubah ya, sehingga ini kita kunci. Nah, tapi FCR-nya menjadi meningkat gitu. Sehingga ketika FCR-nya besar, ya otomatis kapasitasnya pun juga akan menjadi semakin besar. Nah, itu adalah beberapa contoh bagaimana perkuatan itu bisa dilakukan pada komponen struktur kolom baja existing. Nah, jadi kapan kita harus melakukan perkuatan? Jadi ketika dari hasil identifikasi ternyata terjadi peningkatan beban pada struktur gitu ya, baru kita cek dulu apakah kapasitas struktur existing itu masih mencukupi atau tidak. Ada literatur walaupun belum disampaikan di apa namanya PPT ini, dia bilang kalau misalkan peningkatan pada struktur kalau dia itu eh, peningkatan bebannya itu tidak lebih dari 5%, biasanya kapasitasnya masih mencukupi gitu ya. Tapi kalau di atas 5% itu harus dievaluasi dulu, betul-betul dihitung apakah kapasitasnya itu masih cukup atau tidak. Nah, tadi katakanlah peningkatan kapasitas strukturnya itu di atas 5% gitu ya. Di atas 5%, sehingga kita harus hitung dulu kapasitas existing gitu. Apakah dengan struktur yang apakah dengan kolom yang ada itu kapasitasnya masih mencukupi atau tidak. Ketika dia masih mencukupi gitu ya, ya tidak, tentunya tidak perlu perkuatan gitu. Struktur masih dapat menahan beban walaupun bebannya ditingkatkan. Tapi ketika tidak, ya kita harus mulai desain perkuatannya. Kita harus pilih apakah jalan yang kita pilih adalah dengan menambahkan cover plate, apakah dengan membuat dia menjadi struktur yang komposit, ataupun dia harus diubah atau dipasang bracing pada tengah-tengah bentangnya. Nah, lalu setelah itu kita hitung kapasitas akhirnya ketika dia sudah diberi perkuatan. Kita pastikan bahwa kapasitas elemen struktur hasil perkuatan itu tuh lebih besar dibandingkan dengan gaya aksial yang terjadi akibat peningkatan beban pada struktur. Nah, yang diajarkan pertama di sini itu adalah yang terkait dengan perkuatan kolom dengan plat baja yang dilas. Jadi ditambahkan apa namanya itu plat baja entah pada sisi sumbu lemahnya ataupun pada sisi sumbu kuatnya. Nah, dalam desain perkuatan baja dengan menggunakan las dengan menggunakan plat yang dilas atau dengan menambahkan cover plate itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kita harus menghindari pemberian perkuatan baja hanya pada satu sisi saja. Nah, kenapa sih kita harus mendesainnya itu kalau bisa tuh seimbang gitu ya, jangan hanya di satu sisi saja. Nah, ini misalkan bayangkan profil bajanya saja ya, sebentar. Profil bajanya saja tanpa ada pelat. Nah, garis netral awalnya itu adalah di sini, sejajar dengan sumbu-sumbu dari si bangunan itu. Nah, ketika kita tambahkan dia plat baja atau cover plate hanya di salah satu sisi saja, dia garis netralnya itu menjadi berubah. Nah, menjadi di sini kan? Nah, sehingga
di sini kenapa berubahnya di yang warna pink itu karena plat bajanya itu hanya kita taruh di bawah saja. Kalau misalkan kita taruhnya di sisi atasnya saja, misalkan di sini, ya nanti garis netral yang ungu ini naiknya akan di atas garis netral yang merah, seperti itu. Nah, kembali lagi ke sini ketika garis netralnya berubah. Nah, ketika ada gaya aksialnya itu ke arah dalam ya, ke arah dalam titik yang ini gitu ya. Dia akan punya eksentrisitas dengan titik garis netral yang baru. Nah, kita tahu yang namanya gaya kalau sudah ketemu dengan jarak gitu ya, entah dalam bentuk apapun gitu ya, dalam bentuk apa namanya? Defleksi kah atau apakah gitu ya. P dikalikan dengan E itu dia akan menghasilkan yang namanya momen. Nah, ketika ada momen di situ berarti momen yang terjadi pada kolom menjadi berubah gitu, menjadi dia lebih besar gitu. Berarti akan ada momen tambahan yang harus ditahan oleh kolom tersebut. Nah, makanya penambahan perkuatan hanya pada satu sisi saja itu harus kita hindari. Nah, lalu alasan yang kedua itu terkait dengan yang gambar yang di sini ya. Ketika kita memberikan perkuatan hanya pada salah satu sisi saja, dia khawatir terjadi yang namanya geometric imperfection. Jadi karena dilas kan dia kan ada kembang susutnya ya, sehingga pas dilaskan suhunya panas, lama-lama dia akan susut atau surut sendiri gitu ya suhunya karena seiring dengan mengikuti suhu lingkungan. Nah, nanti bajanya itu juga akan menyusut. Nah, ketika pelat baja itu hanya ditambahkan di salah satu sisi saja, itu nanti dia akan ya terjadi lendutan walaupun sebetulnya lendutannya tidak se ekstrim itu ya. Seperti yang ditunjukkan pada gambar yang saya lingkari ini. Nah, ini ya lagi-lagi karena ada lendutan yang kan sama seperti efek P delta. Gaya aksialnya di mana gitu ya. Ada delta di sini akibat landutan. Ya lagi-lagi itu akan menambahkan momen pada struktur. Kalau misalkan perkuatannya itu kita pasang di dua sisi, gitu ya. Yang satu kan melendut ke arah sini, yang satu kan melendut ke arah sini, gitu ya. Nanti ketika dia digabung, harapannya adalah dia masih kembali ke bentuk semula. Kalau misalkan kita kasih perkuatannya di dua sisi juga, misalkan seperti ini, dengan dimensi yang sama persis ya, dengan dimensi yang identik, dia garis netralnya juga tidak akan berubah. Dia pasti akan tetap di tengah, sehingga dia tidak akan ada efek momen tambahan yang terjadi akibat kita berikan perkuatan itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu yang kedua itu pastikan bahwa urutan pengelasan atau welding sequence-nya itu membatasi distorsi. Tadi ya ini hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan gitu ya. Jadi pengelasan yang tidak sesuai dengan standar itu dia akan menyebabkan terjadinya distorsi, terjadinya perubahan bentuk sehingga berefek pada geometric imperfection tadi. Lalu ada hindari overhead welds, gunakan intermittent welding dengan panjang pengelasan yang pendek gitu ya. Jadi daripada ngelas panjang gitu, lebih baik dia lasnya itu diselang-seling seperti ini. Nah, ini yang namanya adalah intermittent welding. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah kita diminta untuk menghindari yang namanya transverse welds gitu. Nah, acuan kita tetap ya masih sama. Jadi ada beberapa case yang disajikan di ISC Design Guide 15 ini yang mana sebetulnya formulanya atau persamaan dasarnya itu kita tinggal mencuplik ISC atau kalau di kita tinggal mencuplik SNI gitu ya. Jadi kita memperkuatnya pakai apa? Oh, misalkan baja dengan tambahkan cover plate. Oh, berarti nanti
cover plate-nya harus dicek langsingannya, bajanya harus cek langsingannya gitu ya. Ada elemen langsing atau tidak, ketika ada elemen langsing menghitungnya seperti apa, ketika tidak ada elemen langsing cara menghitungnya seperti apa. Nah, lalu yang pertama, ketika kita mau menghitung atau kita mau mendesain perkuatan kolom gitu ya. Yang pertama kita tentukan dulu jenis perkuatan yang dilakukan dan tentukan dimensinya. Jadi kalau perkuatan itu dia ya semacam trial and error ya. Jadi dicoba-coba dulu dimensinya yang optimum itu yang mana. Nah, lalu menentukan section properties dari perkuatan yang diberikan. Kenapa? Karena profil awalnya kan dia bentuknya I. Misalkan, ketika dia diperkuat, dia misalkan jadi seperti ini, ada cover plate di atas dan di bawah. Otomatis ini nanti semua section propertiesnya akan berubah. Luasnya berubah, inersianya berubah, radius girasinya juga berubah, yang mana ini nanti akan berpengaruh terhadap kapasitas penampang. Nah, lalu ketika sudah dihitung section propertiesnya, yang keempat adalah menghitung pengaruh adanya geometric imperfection pada komponen perkuatan. Jadi kalau misalkan tadi ya ada bagian yang tidak seimbang perkuatannya, dia menimbulkan geometric imperfection, sehingga itu harus diikut sertakan dalam perhitungan gitu. Entah itu dalam bentuk momen tambahan misalnya. Nah, seperti itu. Nah, lalu yang kelima, menghitung pengaruh preload pada kondisi tekuk lateral. Preload ini bisa dihitung, bisa tidak, karena nanti pengaruhnya itu tergantung apakah kita merubah penampang itu secara signifikan atau tidak. Dalam artian, apakah kita memberikan perkuatan pada struktur dengan sampai merubah radius girasinya hingga 85% kalau tidak salah patokannya. Nah, ini nanti ketika dia melebihi dari itu berarti preloadnya harus diperhatikan. Tapi ketika dia kurang dari itu, preloadnya bisa diabaikan saja. Nah, lalu ketika nomor 4 dan nomor 5 itu sudah kita selesaikan, berarti kita tinggal melakukan yang nomor 6 gitu ya. Kontrol terhadap persyaratan kekuatan dan kestabilan sesuai dengan SNI 1729. Seperti itu. Nah, lalu sebelum ini ya, sebelum dilanjut ke contoh soal, nah hati-hati juga misalkan ketika kita menambahkan cover plate gitu ya, hati-hati terhadap perubahan sumbunya. Ketika misalkan dia itu seperti gambar yang pertama, itu kan dia cover plate-nya itu kan ditambahkan di sisi atas sayap dan di bawah sayap, sehingga ini nanti sumbu kuatnya, jadi katakanlah ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Dengan penambahan seperti ini, dia sumbu kuatnya bisa jadi dia tetap akan di sumbu X. Sementara untuk sumbu lemahnya, dia akan tetap berada di sumbu Y. Tapi berbeda kasusnya misalkan yang ini gitu ya, yang saya lingkari kuning. Perkuatannya itu dia ada di sisi badannya. Nah, ini nanti bisa jadi sebelum diperkuat sumbu kuatnya itu ada di X, tapi setelah diperkuat itu sumbu kuatnya ada di Y, dan juga sebaliknya sebelum diperkuat sumbu lemahnya ada di Y, sementara setelah diperkuat sumbu lemahnya itu ada di X. Nah, ini harus menjadi perhatian. Kenapa? Karena nanti utamanya menghitung kapasitas tekan itu kan nanti ada komponen inersia di situ. Nah, inersianya kan kalau tekan kita gunakan dia inersia yang paling lemah, yang mana pasti adalah inersia sumbu lemahnya. Nah, ketika perkuatannya dia ada di badan, bisa jadi ya barangkali
sumbu kuat dan sumbu lemahnya itu menjadi tertukar. Kalau misalkan perkuatan pada momen itu ketika kita diminta untuk menghitung sesuatu nilai yang ada kaitannya dengan inersia, sebetulnya itu tuh lebih enak karena kita sudah tahu momennya itu bergerak ke arah mana atau bekerja pada arah mana sehingga kita bisa gunakan inersia yang sesuai. Tapi kalau kita ngobrolin batang tekan gitu ya, kita kan tidak tahu si elemen itu dia akan tertekuk kemana. Misalkan ini adalah kolom gitu ya. Dia kalau kita tekan terus kan dia bisa buckling ke arah sini, dia bisa buckling ke arah sini. Nah, nanti itu yang akan terjadi yang mana ya tergantung sumbu lemahnya itu yang mana, apakah ke sini atau ke sini. Nah, sumbu kuat dan sumbu lemah itu biasanya diidentifikasi dari nilai inersianya. Seperti itu. Nah, sampai sini bisa bisa dipahami ya untuk materinya. Oke, kalau misalkan bisa diterima, sekarang kita akan masuk ke bagian contoh soal. Hari ini kita akan bahas satu contoh soal saja eh terkait dengan perkuatan kolom. Jadi misalkan seperti ini, ada sebuah bangunan baja gitu ya, dia akan direnovasi dengan melakukan penambahan jumlah lantai. Nah, dengan penambahan jumlah lantai ini, ternyata beban yang semula diterima oleh kolom yang sebesar 1.200 kilonewton itu, dia akan berubah naik menjadi 1.500 kilonewton. Nah, struktur baja existing ini terbuat dari profil baja WF 400, 200, 8, 13, terbuat dari baja BJ41 atau dengan FU sama dengan 410 MPa, FY sama dengan 250 MPa. Nah, kolom memiliki tinggi 4 meter dan ujung kolom bagian atas dan bawah diasumsikan ditumpu oleh tumpuan sendi. Nah, misalkan kita punya contoh seperti ini gitu ya. Lalu apa yang akan kita lakukan gitu? Yang pertama kita identifikasi dulu gitu ya. Beban awalnya kan 1.200, beban akhirnya 1.500. Nah, kira-kira kolomnya tuh kapasitasnya berapa gitu ya. Jadi kita cari dulu propertinya pada tabel gitu ya. Kita sudah dapatkan semua. Sepertinya ini yang kurang itu adalah radiusnya. Nah, ini tuh kalau misalkan kita lihat di tabel harusnya ini radiusnya yang ini itu ya. Nilainya itu adalah 16 mili. Nah, yang pertama kita hitung kapasitas kolom baja existing dulu gitu ya. Yang pertama kita kontrol kelangsingan kolom. Jadi cek langsingan sayapnya 100/13, lalu cek langsingan badannya. Nah, sebetulnya ini ada sedikit kurangnya ya. Untuk cek langsingan badan ini harusnya dia hanya itu adalah sebentar. Jangan pakai ini supaya dia nanti bisa di-save. Nah, ini harusnya hanya adalah sama dengan 400 atau H dikurangi dengan 2 kali tebal sayapnya dikurangi dengan 2 kali R. 2 kali R itu adalah 2 kali radiusnya gitu ya. Radiusnya itu adalah yang ini. Ya sebetulnya kalau misalkan cuman H dikurangi dengan 2TF saja sih nggak masalah. Hasilnya jauh lebih konservatif. Tapi kalau misalkan mau lebih teliti dia apa namanya akan lebih baik gitu ya. Jadi misalkan ini saya kecilkan. Nah, tadi berapa? 400 dikurangi dengan 2 kali 13 dikurangi dengan 2 kali 16. Hasilnya adalah 342. Nah, 342 ini kita bagi dengan 8, hasilnya adalah 42,75. Nah, ini tadi 342
sehingga kalau ini nilainya kita masukkan, nilainya adalah 42,75. Nah, sedangkan batasan rasio kelangsingannya adalah 1,49 akar E dibagi dengan FY. Nah, hasilnya adalah 42,14 karena lambdanya lebih besar daripada lambda R, sehingga dia badannya termasuk dalam kategori langsing. Nah, setelah itu kita hitung kapasitas kolom existingnya. Dengan asumsi sendi, berarti nilai K-nya itu adalah sama dengan 1. Lalu tadi panjang bentangnya adalah 4 meter, sehingga kita dapatkan panjang efektifnya itu adalah 1 kali 4 sama dengan 4 meter. Nah, lalu kita hitung LC per RY-nya, 4.000 dibagi dengan 45,4. RY yang ini adalah diambil dari RC-nya diambil dari tabel ya. Nah, hasilnya adalah 88,11. Nah, lalu kita hitung tegangan tekuk Eulernya berapa? Fe sama dengan Pi kuadrat dikalikan dengan E dibagi dengan LC per RY kuadrat. Nah, persamaan ini tuh semua persamaan yang ada di SNI ya. Jadi itu yang saya gunakan adalah persamaan E3. Saya tunjukkan dulu. Nah, ini ya. Fe sama dengan Pi kuadrat kalikan dengan E dibagi dengan LC dibagi R. Nah, hasilnya adalah Fe-nya ketemu 254,28. Nah, kita hitung tegangan tekuk kritisnya gitu ya. Ini kita bandingkan LC per R-nya gitu ya. Kalau di sini saya gunakan perbandingan antara LC per R. Saya cari terhadap batasnya 4,71 kalikan dengan akar E per FY. Gitu ya. Nah, yang LC per R ini kan nilainya tadi 88,11. 4,71 akar E per FY itu nilainya adalah 133,22. Nah, tadi sesuai dengan SNI, kalau misalkan LC per R-nya itu kurang dari 4,71 akar E dibagi dengan FY, berarti untuk mencari FCR-nya kita menggunakan persamaan 0,658 dipangkatkan FY per FE dikalikan dengan FY. Nah, di sini karena ini kurang dari 4,71 akar E dibagi FY, maka FCR-nya saya menggunakan persamaan yang ini. Nah, sehingga saya dapatkan FCR-nya adalah 165,66. Gitu. Nah, karena komponen badan kolom saya tadi adalah kolom langsing ya, bukan elemen non langsing, berarti kapasitasnya itu digunakan dihitung menggunakan pasal E7. Sebetulnya pasal E7 ini dia hanya mensyaratkan PN-nya sama dengan FCR dikalikan dengan AE. AE itu adalah luas efektif. Tapi luas efektif yang dimaksud di sini bukan karena pengurangan akibat lubang pada sambungan misalkan, tapi kita mengeliminir pada bagian elemen yang langsing itu kita ada sebagian daerah yang tidak kita perhitungkan. Nah, kalau misalkan kita lihat di pasal E7, nah ini ya, PN sama dengan FCR dikalikan dengan AE. AE adalah luas efektif bla 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 bla. Di mana untuk mencari katakanlah tinggi efektif atau panjang badan efektif sesuai dengan
apa namanya, komponen mana yang langsing ya. Jadi kita cari dulu rasio antara lambda dengan lambda R kalikan dengan FY dibagi dengan FJR. Nah, lambda R-nya kita ambil yang mana? Lambda R-nya kita ambil yang badan. Kenapa diambil yang badan? Karena tadi yang elemennya langsing itu adalah elemen badan. Nah, sehingga lambda R-nya badan tadi 42,41 kalikan dengan 250 per 165,66. Hasilnya adalah 51,77. Nah, tadi sesuai dengan pasal E7, jika lambda itu kurang dari lambda R dikalikan dengan FY per FCR, gini ya. Nah, jika lambda kurang dari sama dengan lambda R kalikan dengan akar FY dibagi dengan FCR, BE sama dengan B. Kalau itu adalah sayap, berarti kalau badan berarti HE sama dengan H. Artinya apa? Kalau HE-nya sama dengan H ya berarti dia tidak ada pengurangan terhadap luas penampangnya gitu ya. Jadi dia AE-nya bisa kita samakan dengan AG gitu karena di situ tidak terjadi perubahan luas penampang. Nah, lambdanya kita kan tadi 40 ini ya, 42,75 gitu ya. 42,75. Sedangkan lambda R-nya ini 51,77. Berarti kan masih gede yang batasnya, kita masih di bawahnya batasnya. Berarti penampang kita walaupun ada komponen yang langsing, dia tidak perlu dikurangi luas penampangnya untuk mendapatkan luas penampang efektif. Nah, sehingga FCR-nya tinggal kita kalikan luasnya saja gitu ya. Berarti 165,66 dikalikan dengan 84,1 luasnya. Karena tadi satuannya masih dalam senti, saya kalikan 100, lalu saya bagi 1000 supaya dia satuannya sudah langsung dalam kilonewton. Kita kalikan dengan faktor koreksinya sebesar 0,9 gitu ya. Sehingga di sini kapasitasnya hanya mepet gitu ya, 1253,91 kilonewton. Nah, ternyata dari hasil perhitungan ini setelah kita cek kalau terhadap gaya aksial awal dia masih cukup kapasitasnya gitu ya. Gaya aksial awalnya 1200, kapasitasnya adalah 1253. Berarti masih cukup oke, masih ada lebihan 50 kilonewton. Nah, ketika bebannya ditingkatkan menjadi 1500, berarti kapasitasnya sudah lagi tidak cukup gitu ya untuk menghitung atau untuk menahan beban yang sebesar 1500 kilonewton. Nah, oleh karena itu di sini saya tambahkan dia plat perkuatan dengan tebal 5 mili dan lebar 150 mili pada kedua sisi kolom di sepanjang bentang kolom. Nah, ini keterangannya kurang. Pada kedua sisi sayap kolom. Gitu ya. Nah, sehingga ini kalau misalkan kita gambarkan, nah kurang lebih seperti ini. Ini adalah si cover plate-nya. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana Bu cara menghitungnya? Ya, cara menghitungnya ya sama, tapi sekarang karena dia di situ ditambah cover plate berarti kekakuan bukan kekakuan ya, tapi kelangsingan. Kelangsingan dari cover plate itu juga harus diperiksa. Nah, jadi ini di tabel B ya.
Nah, ini kita cari yang tekan gitu ya. Nah, untuk elemen tekan, nah di sini kelihatan ya yang nomor 7 ini ya. Jadi pelat penutup sayap dan pelat diafragma antara baris-baris pengencang atau las itu juga harus dicek kekuatannya, bukan kekuatannya, kelangsingannya untuk menentukan apakah dia masuk kategori non langsing atau dia termasuk kategori langsing. Nah, kembali lagi ya, kalau misalkan dia nanti plat covernya atau plat tambahannya itu masuk ke dalam kategori elemen langsing, berarti dia nanti harus dicek juga luas efektifnya. Seperti itu. Nah, jadi untuk menghitung kelangsingannya adalah diambil rasionya B per T, berarti B itu adalah lebarnya dari cover plate, T itu adalah tebalnya dari si cover plate itu sendiri. Rasio batasnya adalah 1,4 akar E dibagi dengan FY. Kita kembali lagi ke sini. Yang pertama kita cek dulu lambdanya B per T, karena tadi lebarnya 150, tebelnya adalah 5, berarti rasionya adalah 150 dibagi 5 atau sama dengan 30. Nah, kita cek lambda R-nya, lambda R-nya 1,4 kalikan dengan E baja 200.000 dibagi dengan FY-nya 250 MPa. Dapatlah nilai 39,59. Nah, pelat baja merupakan struktur yang sebetulnya ini bukan kompak ya, kompak itu adalah untuk struktur lentur, termasuk pada kategori struktur non langsing. Seperti itu. Nah, sehingga kalau sudah ketemu non langsingnya, berarti kita tinggal hitung section propertiesnya. Nah, untuk luas pelatnya B kali T 150 kali 5, yang salah ya, 750 mili gitu ya, sehingga pada penampang yang diperkuat luas penampang totalnya itu adalah 84,2 dikalikan dengan 100 ditambah dengan 2 kali 750. Nah, ini 84,2 itu adalah luas penampang dari luas penampang dari elemen kolom yang aslinya. Ini bukan 84,2 ya, ini harusnya adalah 84,1. Typo ternyata. Mana nih? 84,1 ya, ini. Saya coret. Sehingga didapatkan nilai 9910. Coba kita cek, berarti 8410 ditambah dengan 2 kali 750. Oke, hasilnya salah sedikit ya, 8910. Nah, setelah itu kita cek inersia pada sumbu X dan inersia pada sumbu Y-nya. Nah, kalau inersia untuk platnya sendiri itu apa namanya, 1/12 BT pangkat 3 dengan 1/12 TB pangkat 3. Nah, ketemulah hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita cek pada sumbu lemahnya. Kenapa kok dicek pada sumbu lemahnya? Inersianya nanti ketika ditotalkan itu yang lemah itu tetap pada sumbu lemahnya, bukan pada sumbu kuatnya. Nah, Y final sama dengan IY inisial plus 2 kali IY plat. Bu, kenapa kok rumusnya seperti ini? Jadi ini sebetulnya ada ceritanya gitu ya. Pada sumbu Y
Berarti kan ini ya sumbu Y ya. Nah, pada sumbu Y ini, ketika dia ditambahkan plat yang biru muda di sisi atas maupun sisi bawah, sumbu Y-nya atau garis netralnya ini kan tidak akan berubah ke manapun gitu ya. Dia akan tetap stay pada posisinya. Nah, lalu kalau misalkan kita menghitung inersianya, berarti dihitung terhadap inersia di titik ini. Inersia itu kan biasanya I dasar ditambahkan dengan AR kuadrat gitu kan. Inersia dasar kan inersia dari bentuknya masing-masing. Nah, terus sekarang R itu adalah jarak ke titik beratnya. Cuman kan yang lagi kita lihat itu adalah inersia pada sumbu Y-nya. Sehingga kalau misalkan kita gambarkan dengan garis, nah ini titik berat platnya itu kan ada di sini. Dia akan tetap segaris dengan garis netral Y-nya itu. Kan sekali lagi ya, kita lagi lihat inersia di sumbu Y. Sehingga nilai R-nya ini nanti akan bernilai sama dengan 0 gitu ya. Oh, berarti kalau misalkan R-nya sama dengan 0, kita tinggal hitung inersia dasarnya saja. Gitu. Berarti inersia dasarnya adalah inersia profil I ditambah dengan 2 kali inersia platnya. Yang I ini dia juga tidak punya jarak ya terhadap garis netralnya ya, karena kan garis netralnya akan tetap berada di sini. Nah, sehingga setelah kita dapatkan nilai I-nya, berarti I final sama dengan I inisial dari profil I ditambah 2 kali I dari pelat. Ketemulah nilai 176, sekian. Nah, setelah itu berarti kita tinggal hitung nih, Y final sudah dapat 17 sekian gitu ya. Lalu ini harusnya 8910 ya. Lalu kita perhitungkan radius girasi. Nah, radius girasi untuk profil yang awal kita kan bisa ambil dari tabel. Tapi kalau radius girasi untuk profil yang sudah diperkuat ya kita harus cari atau harus hitung. Caranya seperti apa? R sama dengan akar I dibagi dengan A. Karena pada kolom itu kita selalu mencari sumbu yang paling lemah dan kebetulan ini terjadi pada sumbu Y, berarti inersia yang digunakan adalah inersia pada arah sumbu Y-nya. Nah, sehingga ini kalau misalkan kita hitung ya, berarti sama dengan akar 176812500 dibagi dengan 8910. Nah, nilainya berarti ini bukan 133 ya, tapi nilainya tadi adalah 140,86. Cek. 176812500. Nah, setelah itu berarti ini LC-nya sama dengan 4000 panjang dari bentang ke bentangnya dibagi dengan 140,86 gitu ya. Berarti ini nilainya 28,39. Lalu dengan cara yang sama dengan tahapan sebelumnya kita cari nilai FE dan FCR-nya. Berarti FE-nya adalah pi kuadrat kali
Nah, 200.000 bukan 20.000 ya. 1, 2, 3, 4, 5 dibagi dengan LC per R kuadrat tadi kalau tidak salah rumusnya. Nah ini ya, dibagi dengan LC per R-nya adalah 28,39 U kuadrat. Nah ini kalau kita cek Pi kuadrat kalikan dengan 200.000 dibagi dengan ini pangkat 2. Nilainya adalah 2448,119. 189. 2448,119. Nah, sehingga LC per R-nya itu kan 28,39. Ini nilainya kan kurang dari 4,71 akar ini ya. Kurang dari 133,22 ya. Berarti kita persamaannya masih pakai 0,658 itu. Berarti karena LC per R kurang dari 4,71 akar E dibagi dengan FY, gitu ya. Sehingga FCR itu nilainya adalah 0,658 dipangkatkan dengan 250 FY-nya. FE-nya tadi 2448,19 dikalikan dengan 250. Nah, ini 0,658 pangkat 250 per 2448, ini dikalikan dengan 250 FY-nya. Nilainya adalah, ini bukan 238, tapi 239,5354. 239,54. Gitu ya. Sehingga di sini sebetulnya kita perlu cek lagi ya untuk nilainya tadi 42,14 kalikan FY per FCR untuk tahu batasnya. Nah, jadi sebetulnya seperti ini. Ini setelah ketemu FCR ini kita bandingkan lagi lambda dengan lambda R kalikan dengan FY per FCR. Kenapa? Karena FCR-nya kan berubah. Ya kan? Ketika dia strukturnya sudah menjadi komposit, FCR-nya ini berubah. FCR-nya menjadi 239,54. Nah, ternyata setelah dihitung nilainya adalah 43,05. Ini kita bandingkan dengan tadi ya, 42,7. Ini masih lebih kecil sehingga HE-nya sama dengan H, berarti
A efektifnya itu sama dengan luas total untuk penampang yang sudah dengan komposit. Nah, sehingga di sini kalau ini saya tulis lagi gitu ya, karena ini angkanya salah, berarti VPN-nya gitu supaya cepat adalah 0,9 dikalikan dengan FCR-nya. FCR-nya adalah 239,54 kalikan dengan AE-nya. AE-nya bukan 9910 ya, tapi tadi 8910. Sebentar. Ini harusnya 9910 ya. Oh, ini saya salah ketik. Nah, ini harusnya 9910 nih. Ini berarti ini harusnya udah benar nih. Bentar. Ini sampai sini harusnya udah benar ya. Ini 9910 benar. Berarti coba kita cek lagi. Ini juga nilainya sudah benar. Ternyata 133,57 ini nilainya sudah benar. Nah, berarti ini FE-nya tadi bukan dibagi dengan 28, sekian, tapi dia dibagi dengan 29,94 dikuadratkan. Oh, ternyata di sini angkanya sudah benar semua. Hanya typo saja tadi. FE-nya berarti harusnya coba. FE-nya sudah betul, FCR-nya juga sudah betul. Nah, ini paling yang saya hapus adalah yang bagian ininya saja. Nanti supaya keterangannya. Nah, 2201, sekian-sekian itu ya. Nah, berarti ini FCR-nya bukan 239, tapi tadi 238,4. Di mana berarti lambda R-nya per itu hasilnya adalah 43,15. Sip. Nah, sehingga dia tidak diperlukan perhitungan luas efektif. Nah, berarti di sini hasil hitungannya ke bawahnya betul ya. FCR kali A berarti 238,4 tadi dikalikan dengan luas totalnya 9910 dibagi 1000, hasilnya 2300 sekian, kita kalikan dengan 0,9, faktor reduksinya hasilnya adalah 216,23. Nah, kurang lebih seperti itu. Oh, berarti gitu ya, struktur dengan perkuatan tadi ya, dengan perkuatan berapa tadi itu? Plat baja 5 kali 150 ya. Nah, dengan tebal 5, lebarnya 150, ini sudah cukup untuk memberikan kekuatan tambahan, sehingga struktur tersebut bisa menahan gaya yang sebesar 1500 gitu ya. Tadi gayanya 1500, sekarang kapasitas kita yang sudah diperkuat adalah 2100, otomatis strukturnya sudah kuat. Nah, kalau misalkan sudah oke seperti itu, berarti kita tinggal pikirkan apa? Tinggal pikirkan terkait dengan sambungannya. Nah, untuk sambungannya itu ada 2, jadi ini jangan horizontal deh, nanti bingung. Nah, ini kolomnya, terus habis itu ini perkuatannya, gitu ya. Nah, sambungan lasnya itu ada di 2 titik, di mana saja? Sambungan lasnya yang pertama itu adalah ada di ujung,
sama ada di tepi-tepinya, ada di sampingnya. Jadi kalau misalkan ini adalah kolom existing, terus habis itu ini adalah plat tambahannya. Nah, gaya PY itu adalah nanti untuk memperhitungkan panjang las yang ada di ujung sini, di ujung atas dan di ujung bawah. Nah, nanti di tengah-tengahnya sini tidak kita las full, karena kan tadi sudah dikasih tahu ya di awal dia sebaiknya tidak di las full gitu ya. Dia kita kasih yang namanya intermittent welding. Jadi lasnya di selang-seling. Nah, kebetulan di sini saya pakai las sudut dengan panjang kaki 3 mili gitu ya, elektrodanya sekian, FUB-nya sekian, sehingga besar gaya yang harus ditahan itu berarti sebesar FY-nya plat baja dikalikan dengan luas plat bajanya 750 mm persegi, sehingga dapat gaya 185.700 Newton. Nah, 185.700 Newton ini akan ditahan oleh 1 dan 2. Jadi akan ditahan oleh dua bagian, di atas dan di bawah. Makanya setelah kita hitung kekuatan lasnya, di sini kita bagi dengan PY dibagi dengan VRN. VRN ini adalah kapasitas lasnya, lalu dikalikan dengan dua sisi, ya karena tadi posisi lasnya ada di ujung pertama dan ada di ujung kedua. Nah, sehingga untuk sambungan las ini ketemunya adalah 200,46 mili. Ya, kita bulatkan saja menjadi 250 mili gitu ya, atau 25 cm yang dipasang di masing-masing kedua ujungnya. Nah, lalu kita cek terhadap panjang minimum sesuai dengan SNI gitu ya. Dia cuma state bahwa minimal memiliki panjang selebar plat yang disambung, berarti tadi plat yang disambung adalah 150, kita kebutuhan lasnya 250 mili, berarti sudah oke. Kita gunakan panjang 250 mili. Nah, lalu kita lanjutkan dengan mendesain intermittent weldingnya atau las yang ada di tengahnya. Jadi panjang minimum lasnya, karena kita maunya pendek-pendek tapi banyak, di SNI panjang minimumnya adalah 38 mili atau 1,5 in, berarti kita gunakan 40 mili, atau mau digunakan 50 mili juga boleh gitu ya. Lalu jarak maksimumnya dihitung dari tebal platnya dikalikan dengan 0,75 akar E dibagi dengan FY. Jarak maksimumnya adalah 146 atau 300 gitu ya. Jadi jarak maksimumnya 300 ini jaraknya dia terstate dalam SNI. Nah, sehingga kita ambil yang paling kecil, digunakan jarak sebesar 120 mili. Lalu kita cek rasio kelangsingan akibat lasnya tadi apakah perlu dimodifikasi gitu ya. A itu adalah jarak lasnya, R itu adalah RY dari pelat, inersia dibagi dengan A-nya ya. Dia nilainya harus kurang dari 40. Sehingga dia tidak perlu dilakukan modifikasi terhadap rasio kelangsingan. Nah, sehingga gambar finalnya kurang lebih seperti ini ya. Ini tidak terlalu terlihat, tapi pada intinya dia di ujungnya di las. Ini adalah yang panjang lasnya 250 mili tadi, di las keliling seperti itu. Lalu ini yang intermittent welding yang tadi panjangnya 40 mili, jaraknya ini adalah 120 mili. Seperti itu. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ibu, mau nanya Bu. Ya, gimana? Nah, tadi kan yang sambungan las itu kalau nggak salah 14 berapa ya Bu ya? 146 ya kalau nggak salah ya? Atau 300 gitu kan Bu kan? Ya. Kan yang digunakan jaraknya 120 mm. Itu pertimbangannya gimana ya Bu? Oh, oke. Sebetulnya ini kalau untuk poin B itu dia hanya membatasi jarak maksimum antar lasnya saja. Tadi itu kan dia lasnya dibikin selang-seling gini. Jaraknya itu tidak boleh terlalu jauh atau tidak boleh lebih jauh
dari hasil hitungan kita yang sebesar 146 ini atau 300. Kalau 300 itu angka sakleknya adalah di SNI. Nah, kenapa digunakan jarak 120? Sebetulnya ya adjustment saja dari desainernya mau menggunakan jarak berapa gitu. Apakah kalau misalkan mau digunakan jarak 100 gitu ya supaya lebih gampang, ya nggak masalah gitu. Asalkan jaraknya jangan lebih dari 146 atau 300 tadi gitu. Jadi ini hanya memberikan batasan jarak maksimal. Nah, nanti terkait dengan jarak yang digunakan dikembalikan lagi kepada perencananya karena dia tidak tidak terkait dengan kapasitasnya. Paling nanti yang dicek terkait dengan ini, Mas. Dipastikan bahwa rasio A per RY ini dia kurang dari 40 gitu. Karena kalau misalkan lebih besar daripada 40 berarti dia nanti diperlukan sedikit modifikasi terkait dengan kelangsingannya. Seperti itu. Itu saja mungkin. Baik, terima Kira-kira kasih Bu. bisa ini nggak bisa diterima nggak ya? Bisa Bu. Mungkin ada lagi? Nah, kalau belum ada, gitu ya, ini mungkin saya intro sedikit, tapi contoh soalnya di pekan depan saja. Bukan di pekan depan ya, setelah UTS saja. Jadi, kalau ini kan tadi kasusnya adalah apa namanya, dia dipasang sepanjang kolom ya, gitu, sepanjang bentang kolom. Nah, mungkin gitu ya, ada beberapa kasus di mana kita itu tidak bisa memasangnya sepanjang kolom gitu. Ya, akibat beberapa hal, entah kita itu maunya rada hemat gitu ya, ya seperti balok kemarin, atau mungkin ada halangan. Misalkan gini, ini adalah kolomnya, lalu di sini adalah kolomnya, ini baloknya di atasnya. Nah, mungkin di sini ada elemen bracing existing gitu ya, yang sudah dipasang di kolom tersebut. Sehingga kalau misalkan kita mau mau masang perkuatan, perkuatan kita kan paling mentoknya sampai sini saja, gitu ya. Nggak mungkin kita misalkan bongkar bracingnya, terus kita pasang dulu perkuatannya, bracingnya dipasang lagi. Itu nanti akan memakan waktu yang cukup lama gitu ya. Pekerjaan kita jadi semakin banyak. Nah, oleh karena itu ada satu paper ya walaupun dia sudah tua, tapi dia bisa digunakan sebagai patokan gitu ya. Atau sebagai contoh lah kira-kira bagaimana kita mereduksi kekuatan ketika perkuatan bajanya itu tidak bisa diberikan secara penuh. Mungkin kalimat saya agak jelimet, tapi dalam artian seperti ini. Bagaimana kita bisa menghitung kapasitas komponen kolom baja yang diperkuat dengan las, tapi dia posisinya tidak bisa sepanjang bentang kolom, hanya di bagian yang merah ini. Nah, dia sudah menghitung secara numerik dan juga mengumpulkan data-data eksperimental. Jadi sebetulnya ketika kita memasangnya itu tidak full, ada rasio gitu. Jadi ada rasio kekuatan. Kalau di sini rasionya itu adalah PCR dengan PE ya. Rasio di tegangan tekuk kritisnya itu terhadap PE-nya. Nah, yang ini kemudian bisa kita hubungkan dengan nilai panjang efektifnya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ada dua rasio yang diperhitungkan, I2 dan I1. Jadi I2 itu adalah inersia untuk daerah yang dia diperkuat gitu. Jadi misalkan ini kolomnya itu kita bagi menjadi dua segmen gitu ya.
Yang bagian ini adalah bagian, katakanlah saya sebutkan dia reinforce section gitu ya, atau bagian yang diperkuat. Yang ini dia adalah bagian unreinforced, atau dia penampangnya tetap aja, dia tidak mengalami perubahan. Nah, yang reinforced section ini dia punya inersia, kita sebutnya I2. Yang unreinforced itu adalah I1. Nah, di sini rasio I1 dan I2 dan rasio A per L itu adalah panjang bagian yang diperkuat dibandingkan dengan panjang total kolomnya, itu nanti akan menentukan gitu ya, seberapa besar reduksi kekuatan kalau kita bandingkan dengan seberapa besar reduksi kekuatan pada elemen kolom yang perkuatannya tidak penuh jika kita bandingkan dengan yang perkuatannya penuh gitu. Jadi kalau misalkan ini ya, kita lihat dari A per L-nya dulu ya. Kalau dia dipasang full, berarti apa namanya, bajanya dipasang seperti yang tadi kita hitung di contoh sebelumnya. Ini rasionya 1. Tapi semakin apa ya, semakin kecil gitu ya, semakin kecil ininya, dia rasionya akan semakin turun. Nah, nanti dia akan seperti itu gitu. Nah, lalu antara I2 dan I1 itu juga akan berpengaruh terhadap apa namanya, kekuatannya juga. Kalau misalkan perbedaannya itu terlalu signifikan, dia juga kalau kita lihat rasionya dia semakin kecil gitu ya. Artinya kalau misalkan penampangnya itu punya apa namanya, inersia yang terpaut jauh berbeda gitu ya, nanti reduksi kekuatannya juga akan semakin meningkat. Seperti itu. Apa? Bentar ya. Bentar lagi. Nah, lalu ini dia ada beberapa tabel yang bisa kita gunakan. Ada tabel ketika ini perkuatannya hanya di tengah saja. Nanti ada juga tabel di mana dia perkuatannya hanya di satu sisi saja, di sisi atasnya atau sisi bawahnya saja. Sama saja. Nah, itu nanti dengan penampang yang terbagi menjadi seperti ini, bagian yang reinforce itu dia kekuatannya akan meningkat karena ada tadi ya penambahan luas penampang. Sementara untuk bagian yang unreinforced, dia kapasitasnya juga sebetulnya akan meningkat karena panjang efektifnya itu berkurang gitu. Bentar, bentar lagi ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau pada bagian yang tidak diperkuat, saya pakai tintanya yang warna hijau aja ya mungkin supaya terlihat. Nah, dia itu seakan-akan panjang sectionnya itu menjadi berkurang karena di sini kan ada bagian yang diperkuat. Bagian yang diperkuat itu dia seakan-akan seperti menahan gitu ya, sedikit memberikan kekangan atau menahan pergerakan dari bagian yang komponen yang tidak diperkuat tadi, sehingga panjang dia terjadinya buckling itu dia bisa berkurang. Nah, keuntungannya seperti itu. Tapi nanti tetap harus dicek dua-duanya. Jadi ketika menggunakan perkuatan yang model seperti ini, nanti harus dicek bagian yang reinforced section itu kapasitasnya berapa, yang unreinforced itu kekuatannya berapa. Yang jelas yang bagian unreinforced itu kekuatannya akan meningkat karena dia panjang efektifnya itu juga ikut menurun.
Nah, seperti itu ya intronya untuk pertemuan selanjutnya. Nanti setelah UTS, nah minggu depan kita akan tetap UTS. Mungkin saya minta tolong kepada PJ-nya karena ini kan sebagian ada yang bekerja juga. Jadi mohon disepakati saya minta waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam di mana kalian bisa fokus untuk mengerjakan UTS-nya. Nah, nanti UTS-nya akan kita lakukan di waktu yang sesuai kesepakatan itu ya. Sampai sini bisa diterima? Jadi Baik, Bu. misalkan, iya, jadi misalkan seperti ini, oh ternyata hari Senin itu ada yang nggak bisa gitu ya. Oke, ya sudah, dicari hari lain yang semuanya bisa, misalkan hari Selasa atau hari Rabu, pokoknya semuanya bisa gitu. Jadi tidak ada alasan tidak mengikuti UTS karena masih di site misalkan. Oke ya, materi yang diujikan hanya sampai pada balok saja. Oke? Ada pertanyaan? Cukup Bu dari saya. Oke, kalau begitu nanti untuk PJ-nya minta tolong dikoordinir ya dan segera diinfokan kira-kira kapan mau ujiannya. Kalau begitu perkuliahan sore ini saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima Oke. kasih Bu. Terima kasih, Bu.